Halo teman-teman, jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM 2210417797, kelas F1 daerah. Nah, kali ini saya akan membahas mata kuliah manajemen pemasaran. Dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM, CPHCM, CHRMP. Saya akan membahas buku manajemen pemasaran yang ditulis oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM, CPHCM, CHRMP, dan Ibu Dina Oktaviani, SEMM. Nah, buku ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami bab per bab dalam buku ini. Saya akan membahas dari bab 1 sampai 14. Nah, untuk bab 1 adalah ruang lingkup manajemen pemasaran. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama, ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang kedua, dampak pemasaran terhadap ekonomi. Yang ketiga, konsep manajemen pemasaran. Yang keempat, pasar sasaran. Yang kelima, bauran pemasaran. Dan yang terakhir, tugas utama pemasaran. Nah, selanjutnya untuk bab 2. Bab 2 adalah perkembangan pemasaran di abad ke-21. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama, perkembangan pemasaran di abad ke-21, faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Yang ketiga, pemasaran di Indonesia, dan yang terakhir, peluang pemasaran di Indonesia. Selanjutnya bab 3. Bab 3 adalah perencanaan strategi pemasaran. Nah, untuk bab 3 ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama adalah perencanaan strategi pemasaran. Yang kedua, konsep dasar perencanaan pemasaran. Yang ketiga, definisi perencanaan strategi pemasaran. Yang keempat, langkah-langkah proses perencanaan pasar. Yang kelima, tipe-tipe perencanaan pemasaran. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran dalam perencanaan pemasaran. Yang ketujuh, sistem perencanaan pemasaran. Yang kedelapan, proses perencanaan pemasaran. Dan yang terakhir adalah pentingnya perencanaan. Kita lanjutkan ke bab 4. Bab 4 adalah membahas sistem informasi pemasaran. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama, sistem informasi pemasaran. Yang kedua, fungsi pemasaran, fungsi manajemen. Yang ketiga, peran manajerial. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, proses sistem informasi pemasaran. Yang keenam, komponen sistem informasi pemasaran. Yang ketujuh, pentingnya sistem informasi pemasaran dan karakteristik sistem informasi pemasaran. Kita lanjut ke bab 5. Nah, untuk bab 5 kita akan membahas riset pemasaran. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami ada 10.
Yang pertama adalah riset pemasaran. Yang kedua, definisi riset pemasaran. Yang ketiga, jenis riset pasar. Yang keempat, metode penelitian kualitatif. Yang kelima, mengapa riset pasar penting. Yang keenam, langkah-langkah untuk melakukan riset pasar. Yang ketujuh, manfaat riset pasar. Yang kedelapan, 5 tip riset pasar untuk bisnis. Yang kesembilan, mengapa setiap bisnis membutuhkan riset pasar. Dan yang ke-10, metode riset economic environment. Kita lanjutkan ke bab 6. Bab 6, kita akan membahas perilaku konsumen dalam pemasaran. Nah, dalam bab 6 ini sebagai rujukan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan yang pertama perilaku konsumen dalam pemasaran. Yang kedua, pengertian perilaku konsumen. Yang ketiga, evaluasi World Wide Web dan dampaknya pada perilaku konsumen. Yang keempat, perilaku konsumen Indonesia. Yang kelima, faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keenam, faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ketujuh, faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedelapan, peran perilaku konsumen dalam pemasaran. Yang kesembilan, peran perilaku konsumen dalam beriklan. Yang ke-10, peran keluarga dalam perilaku konsumen. Yang ke-11, apa konsumsi, status, dan mengapa penting bagi pemasaran barang premium. Yang ke-12, dampak media sosial pada perilaku konsumen. Yang ke-13, model perilaku konsumen. Yang ke-14, peran model dalam pengambilan keputusan manajerial. Dan yang terakhir, 15, adalah proses pembelian konsumen. Kita lanjut ke bab 7. Nah, untuk bab 7 ini kita akan membahas model segmentasi, penargetan, dan pemosisian. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama model segmentasi, yang kedua penargetan dan pemosisian, yang ketiga pengertian segmentasi, yang keempat menerapkan STP, cara menggunakan STP, penargetan pasar. Selanjutnya, mengapa penargetan begitu penting dalam pemasaran? Yang terakhir, menentukan posisi produk. Kita lanjutkan ke bab 8. Bab 8 akan membahas kebijaksanaan produk. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama, kebijaksanaan produk. Yang kedua, pengertian produk. Yang ketiga, konsep produk. Yang keempat, arti produk. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan produk. Yang keenam, produk mix. Yang ketujuh, dimensi bauran produk. Lanjut ke bab 9. Bab 9 akan membahas daur hidup produk.
Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama daur hidup produk, yang kedua definisi daur hidup produk, yang ketiga tahapan siklus produk, yang keempat kurva siklus hidup produk, dan yang kelima kontra terhadap penggunaan siklus hidup produk. Lanjut ke bab 10. Bab 10 akan membahas tentang strategi pengembangan produk baru. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama itu strategi pengembangan produk baru, yang kedua pengertian pengembangan produk baru, yang ketiga adalah proses pengembangan produk baru, yang keempat proses pengembangan produk baru dalam 6 langkah, yang kelima bagaimana mengembangkan produk baru, yang keenam fungsi penting produk baru, yang ketujuh proses pengembangan produk FFE, yang kedelapan perencanaan produk, dan yang terakhir pengembangan produk. Kita lanjutkan ke bab 11. Bab 11 akan membahas penetapan harga. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama penetapan harga, yang kedua strategi penetapan harga, yang ketiga model penetapan harga berdasarkan industri, dan yang keempat 4 jenis tujuan penetapan harga. Kita lanjutkan bab 12. Untuk bab 12 kita akan membahas saluran pemasaran. Nah, bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama saluran pemasaran, yang kedua pengertian saluran pemasaran, yang ketiga jenis saluran pemasaran, yang keempat faktor penentu saluran pemasaran, yang kelima fungsi saluran pemasaran, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Selanjutnya bab 13. Bab 13 akan membahas strategi promosi. Bab ini sebagai rujukan mahasiswa untuk memahami yang pertama strategi promosi, yang kedua dasar-dasar strategi promosi, yang ketiga peran promosi, yang keempat jenis promosi, yang kelima pentingnya strategi promosi, yang keenam tren promosi, yang ketujuh cara mempromosikan bisnis Anda, yang kedelapan bauran promosi, yang kesembilan faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi, dan yang terakhir macam promosi. Selanjutnya kita akan membahas bab 14. Nah, untuk bab 14 nanti akan membahas tentang pemasaran jasa. Untuk bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemasaran jasa. Selanjutnya, definisi pemasaran jasa. Ciri-ciri jasa. Selanjutnya, masalah dalam pemasaran jasa. Berikutnya, karakteristik pentingnya jasa. Selanjutnya, kualitas jasa. Berikutnya, karakteristik dan tujuan kualitas pelayanan.
Selanjutnya 3 atribut penting karakteristik layanan. Selanjutnya langkah-langkah menuju manajemen kualitas layanan yang lebih baik. Berikut implikasi standar perusahaan. Dan yang terakhir, pengukuran dan kontrol kualitas layanan. Nah, teman-teman, dalam buku manajemen pemasaran yang pertama ini akan membahas 14 bab yang telah saya uraikan satu persatu tadi. Nah, berikutnya untuk video selanjutnya saya akan membahas mulai dari bab 1 dalam buku ini, buku manajemen pemasaran yang pertama, yang ditulis oleh Bapak Adi Mursalim dan Ibu Dina Oktaviani. Terima kasih, sampai jumpa video berikutnya.